Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam podcast Misteri Huru-Hara Akhir Zaman. Masih bersama Abu Fida sebagai pemandu acara, dan di sebelah saya ini Ustadz yang ganteng nih. Ya, Ustadz Dede. Ya, ini agak kesunda-sundaan ini ya, tapi insya Allah Sunda banget gitu ya. Oke, 35 menit ke depan kita akan bahas tentang huru-hara akhir zaman. Ustadz Dede yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Semangat. Semangat 45, Pak. Semangat 45. Kita lanjutkan Ustadz Dede. Iya. Pada episode yang sebelumnya kita sudah jelas nih bahwa ternyata Sufyan ini mendapatkan pasukan yang begitu besar itu, gitu kan, dari koalisi negara-negara, ya. Dan di antara koalisi negara itu ada 3 negara yang besar yang mendukungnya, atau yang disebut dengan negara adidaya lah, begitu ya. Kekuatan besar lah namanya, begitu ya. Dan ditambah lagi dengan pasukan atau suku-suku yang berada di lembah-lembah. Pantesan gede banget dia. Padahal kita sudah tahu bersama ya. Sufyani yang ada di alam nyata itu gak gede pasukannya. Ya. Kenapa saya yakin Pak Dede bahwa ternyata Sufyani itu adalah Ahmed As-Sarraq. Nah, setelah diterangkan dan sama persis dengan kenyataan yang sekarang. Jadi saya teringat begini Pak Dede. Dulu Rasulullah menyatakan kepada Abu Hurairah bahwa nanti ada kendaraan setan dan ada rumah setan. Begitu. Nah, Abu Hurairah mengatakan begini, kalau kendaraan setan saya tahu katanya, karena ada orang yang bawa unta itu 2, yang satu gak ditaikin, yang satu dinaikin. Nah, yang satu yang gak dinaikin itu kendaraan setan. Tapi kalau rumah setan yang kayak bagaimana, begitu kan? Nah, ternyata seiring waktu berjalan semakin jelaslah rumah setan itu apa. Orang punya rumah, tapi bikin lagi rumah sebagai tempat peristirahatan, tapi nggak pernah, jarang dipakai, jadi rumah setan. Kan begitu ya? Ya, kadang-kadang sesuatu itu kita akan pahami setelah terjadi, begitu kan? Nah, sama dengan sekarang ini, ya. Nah, Sufyan dulu siapa gitu? Ternyata memang akhirnya Pas ada orang yang muncul. Yang muncul. Ya, di bulan Januari ya tahun 2025 itu bulan Rajab, dan mengkudeta pemimpin Suriah, betul kan? Iya. Itu. Dan Sufyani juga begitu di dalam kitabnya. Ya kan? Dan didukung oleh pasukan yang begitu besar dalam kitabnya Sufyani kan? Iya. Di kenyataan juga sama. Kenyataannya ada ya orang seperti itu. Ada. Jadi artinya untuk dicari tahu, Pak ya. Nggak usah dicari tahu lagi. Untuk di luar sana. Oh ya, terserah itu mah. Saya sudah tahu kok. Oke, Ustaz Dede, lanjutkan Pak Ustaz Dede. Tentang masalah ada satu pasukan yang tidak pernah mau bekerja sama dengan orang kafir. Iya. Ya, dan dia komitmen ingin menegakkan la ilaha illallah, syariat Allah, dan akan membebaskan Baitul Maqdis. Karena kalau bekerja sama dengan orang kafir gak mungkin, Ustaz Dede.
Mustahil Nggak gabung. mungkin bisa tegak. Nggak mungkin, nggak Iya. bakalan bisa tegak. Itu juga sama dengan bohong. Betul nggak? Betul sih. Ya, oke lanjutkan Ustaz Dede. Siapa pasukan itu Ustaz Dede? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Hamdan wa syukran lillah ma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Abu Pida, selaku pemandu acara Huru Hara Akhir Zaman. Sekarang sudah huru hara nih Pak. Iya, iya, iya. Apalagi Timur Tengah ya. Kalau di kita apa huru haranya nih? Ya nggak tahu itu. Banyak huru haranya. Banyak ya. Iya, termasuk banjir bandang. Atau enggak Pak? Hah? Tahu nggak kemarin? Ini kita ini orang Sunda nih. Ya, Sunda banget malah ya. Hah? Ya, kemarin tuh sempat viral juga tuh, ada yang mengatakan, oh Sunda anjing katanya. Oh iya. Pernah dengar ya? Iya, iya. Ya, memang sudah memasuki, ya beginilah huru hara akhir zaman ya. Ya pokoknya kalau untuk kita sih ya pokoknya jangan sampailah untuk Ya. fenomena suku manapun kita hormati ya Pak ya. Itu. Karena ada sebuah hadis dari Rasulullah, wasiat tuh Rasul. Satu-satunya begini, 3 wasiat itu. Janganlah engkau mengucapkan sebuah kata Ya. yang esok atau lusa kamu meminta maaf atas apa yang kau ucapkan. Iya. Iya, ya benar. Artinya harus berhati-hati Pak ya. Iya, betul. Menjaga lisannya harus berhati-hati. Kecuali berkata yang benar. Itu oke. Itu benar harus disampaikan. Walaupun Sampaikan. pahit. Pahit sekalipun sampaikan. Oke, pasukan siapa itu Ustaz Dede? Ya, Yang nggak baik. pernah bekerja sama dengan dunia barat, gak minta pernah dukungan ke dunia barat. Ya, nah, kalau yang ini saya percaya. Karena dia gak pernah minta dukungan kepada dunia barat. Begitu, oke. Baik. Dan yang saya hormati pada para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa berada di dalam jalan yang lurus Ya, Pak. jalan yang lurus. Yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa juga nih kepada sahabat-sahabat yang di Malaysia ya. Ada nih Pak sampai Malaysia nih Pak. Oh iya, Ustaz Dede kan udah terkenal. Bentar lagi dia dipanggil ke Malaysia. Enggak lah buat apa. Nanti bahasa saya kayak Upin Ipin. Bercanda teman-teman ya. Nah, memang seperti itulah. Saya punya juga teman yang dari Malaysia itu kan Ustadz Faisal, itu bahasanya kalau ngobrol emang seperti itulah. Iya. Setiap suku kan mempunyai bahasa Iya, masing-masing Pak ya. iya. Tapi kita harus saling Ya. menghormati dengan bahasanya masing-masing. Tapi saya gak kebayang kalau misalnya orang Sunda ngomong bahasa orang Malaysia. Apalagi bahasa Inggris ya. Nah, ya. Oke lah Ustaz Dede. Ya, lanjutkan. Mengenai ada sekelompok manusia yang akan memerdekakan Baitul Maqdis, maksudnya yang akan bisa menegakkan syariat Islam di bumi Timur Tengah, itu ada tanpa harus dengan didukung oleh Barat, Pak. Ada itu. Ada. Itu. Ada, Karena itu oke. sudah disampaikan oleh dinubuahkan dinubuahkan ya oleh oleh Rasulullah Oke. Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu. Nah, di sini katakan ini masih di kitab Kasful Minan nih. Waradas iddatu ahadis nabawiyatin dan sudah mendatang iddatu ahadis nabawiyatin, bilangan hadis-hadis nabawi, hadis-hadis nabi tuha yang diwahyukan biduhuri aqwamin, dengan kemunculannya sekelompok kaum min kibalil masrik, dari arah timur, si aruhum, yang mana lambang-lambang mereka atau panji-panji mereka itu adalah as-siwadu, hitam. Panji-panji itu hitam. Nah, tajitahu, yang mana mereka itu akan mengepung, panji hitam itu akan tajitahu akan mengepung hadihi royatu, ini panji-panji hitam ini, hadihi royatu sud, panji-panji hitam ini al-alam al-arabiyah, kepada bangsa Arab. Jadi akan menghukum bangsa-bangsa Arab. Watahrujulan, munculnya panji-panji hitam min Khurasan, daripada negeri Khurasan. Ya, jadi sebenarnya munculnya dari Khurasan, Pak. Nah, subil gorbi, yang akan menuju ke barat, bukan dari barat, menuju ke barat ini. Jadi muncul dari Khurasan, Di Khurasan. akan menuju ke barat. Oke. Gorbu Khurasanin, yaitu menuju ke barat Khurasan. Wahia al-muntaqatul arabiyah, yang mana mereka panji-panji hitam itu akan mengepung negeri-negeri bangsa-bangsa barat, bangsa-bangsa Arab yang ada di sebelah barat Khurasan. Semua negara bangsa-bangsa Arab yang ada di sebelah barat Khurasan gitu akan didatangi oleh pasukan panji hitam. Nah, yang mana wayakunu adalah Fathu Baitil Muqaddas, memerdekakan yang mana wayakunu, dan ada Fathu Baitil Muqaddasi,
merdekanya Baitul Maqdis, wa tathiruhu dan kesucian Baitul Maqdis ala aidihim atas tangan-tangan mereka. Iya, iya, iya. Jadi yang akan memerdekakan Baitul Maqdis, yang akan mensucikan Baitul Maqdis adalah panji-panji hitam yang dari Khorasan itu, Pak. Panji-panji hitam yang dari Khorasan. Jadi Ya. umat ini jangan terlalu berharap banyak terhadap Jolani akan membebaskan. Karena di dalam konteks hadisnya sendiri sudah jelas bahwa yang akan membebaskan Baitul Maqdis itu adalah panji-panji hitam dari Khorasan. Oke. Gitu. Sama seperti keterangan ya Tajala yang sudah menjelaskan itu keterangan dalika akan itu panji-panji hitam min kholali ahadisi daripada sumber-sumber hadis-hadis ya. Wayakunu dan adalah luhirnya panji-panji hitam itu, kemunculan panji-panji hitam itu tamhidan wa tawattu'atan li khurujil mahdi yang akan membuka jalan bagi kemunculan Imam Mahdi gitu. Imam Mahdi. Jadi kemunculan mereka itu dengan panji-panji hitam itu yang dipimpin oleh Al-Hashimi itu, Pak. Yang dipimpin oleh Al-Hashimi. Memang kalau apa namanya? Kalau dilihat sejarah nih ya, Pak, yang terjadi sekarang kan dengan siapa? Kelompok mana yang panji hitam itu, Pak? Daulah apa? Daulah Silmiah. Ya, itu kan. Itu kan dipimpin oleh apa namanya? Al-Hashimi. Al-Hashimi. Iya, iya, iya. Itu di berita saya pernah lihat gini loh, Pak. Kan sekarang lagi digempuri katanya nih. Iya, betul, betul. Oleh banyak Iya, iya, betul. aduh. Oleh banyak negara katanya. Tapi ada loh satu negara yang tidak mau tunduk dengan Barat loh, Pak. Ya. Bapak tahu nggak? Iya, iya. Siapa negara mana? Pakistan. Pakistan nggak mau tunduk ya? Nggak mau. Ya. Bahkan ketika Amir Khan ya, itu mengatakan kami bukan budak kalian katanya. Gitu ya. Nah. Dan katanya wallahu alam ya, saya tuh kalau nggak salah di YouTube ada tuh. Didukung loh oleh Pakistan katanya. Oh iya, 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 iya. Wallahu alam ya. Wallahu alam kita nggak pernah. Ini berita yang Ini beredar ada di YouTube ini. Coba aja ya, lihat aja lah. Kan begini Pak Udah rame sih soalnya. Ya, peta-peta di Suriah kan begini. Dulu kan pasukan yang di lembah-lembah itu, itu kan satu sama lain berperannya kompleks nih. Nah, ada dulu PKK Kurdi ya, nanti berperang dengan si Anu. Ya, HTS berperang dengan si Anu gitu kan. Jadi masing-masing tuh kadang-kadang bentrok si Anu kelompok ini dengan kelompok ini. Nah, nah sekarang enggak. Ya. Dulu kan ini pasukan-pasukan yang berada di lembah-lembah itu sama satu sama lain itu saling bertempur kalau ketemu gitu ya. Dulu itu ya. Nah, kalau misalnya ada PKK Kurdi ya, itu kan komunis ya. Nah, ketemu dengan misalnya dengan HTS pimpinan Jolani berantem. Nanti ketemu dengan siapa lagi? Perang lagi. Ketemu dengan ISIS dulu berantem gitu. Nah, sekarang pasukan yang berada di lembah-lembah ini disatukan ya. Satu contoh misalnya. Sekarang ada SDF ya. Ya, itu angkatan bersenjata Suriah ya. Itu sekarang mau Demokratik Suriah itu diminta bergabung dengan tentaranya Jolani. Ya, jadi semua sekarang bersatu ya untuk memerangi ISIS. Oh gitu. Bahkan Amerika kan gencar sekarang, Yordania gencar semuanya. Jadi semakin jelas nih urusannya nih. Ya, siapa Panji Hitam ini? Ya oke, lanjutkan Sa Dede. Jadi Panji Hitam itu kemunculannya ya akan memerdekakan Baitul Maqdis, ya akan mensucikan Baitul Maqdis. Dan peperangan yang dialami oleh mereka akan membuka jalan untuk kekuasaan Imam Mahdi sebenarnya. Untuk kekuasaan Imam Mahdi. Emang betul tujuannya begitu. Oh gitu. Betul begitu. Jadi kemunculan panji-panji hitam itu mereka akan berperang. Ya kan panji-panji hitam itu kan selalu meminta kebaikan kan? Dalam hadis kan? Inilah saya baca supaya jangan ini. Gini. Ini ada kaitannya dengan kemunculan Al-Mahdi nih, Pak. Iya, iya. Nanti panji hitam akan muncul lah yang ini. Ini kata Nabi di dalam kitab Al-Isa'ah. Inna ahla baitin ikhtarallahu lana al-akhiru ala dunya. Gitu kan? Sesungguhnya ahli bait, Allah sudah memilihnya untuk urusan akhirat daripada urusan dunia. Jadi ahli bait itu lebih mementingkan urusan akhirat daripada dunia, Pak. Betul, betul. Dia tidak akan tergoda oleh dunia, gitu kan? Wa inna ahla baiti dan sesungguhnya ahli baitku sayulqauna ba'di bala'an wa tashridan wa tatridan.
Ahlu bait kata Nabi ahlu baitku itu setelah kewafatanku mereka ya, akan mendapatkan balai pengusiran dan pengasingan. Pengusiran dan Nah, pengasingan. sekarang ini, yang disebut ahlu bait itu kan 5 orang nih oleh Nabi nih. Kalaupun memang para ulama madhab-madhab yang 4, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Hambali, semua dulu Nabi kan disebut ahli bait. Iya benar, kalau menurut para ulama kan benar, dan saya juga ikutlah dengan pendapat ulama gitu kan. Bahwasanya durian Nabi itu adalah ahli bait. Tapi yang langsung disebut oleh Nabi ahlu bait itu hanya 5 orang kan. Di kajian sebelumnya saya pernah bahas itu. Yaitu Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan yang terakhir adalah Al-Mahdi. Betul. Nah, semua itu ahlu bait. Sayyidina Hasan pernah mengalami yang nama diusir kan? Ya, betul. Pengasingan. Nah, yang terakhir Al-Mahdi itu ketika muncul akan mengalami yang namanya pengusiran, akan mengalami yang namanya pengasingan. Nah, disitulah akan muncul panji-panji hitam gitu, Pak. Ya akan membuka jalan bagi kekuasaan Imam Mahdi gitu. Kok sama ya? Dengan siapa tuh? Dengan orang yang menerima mubasyirat. Oh gitu ya? Ya. Dia diusir karena hendak mau dibunuh di Pakistannya. Dan dia akhirnya berhijrah ke Malaysia. Di Malaysia mendapat masalah juga. Ya gitu. Akhirnya ke Indonesia. Al-Mahdi itu akan mengalami yang namanya pengusiran, pengasingan gitu kan. Karena di dalam kitab yang kemarin saya baca, ketika Al-Mahdi muncul, Ya. ulama dunia itu akan lebih banyak menentang Al-Mahdi kan? Emang betul. Ya kan dikatakan dusta, Ya. mulhid, dikatakan Ya. kafir, bahkan dikatakan dajjal kan? Betul. Nah, itu Bahkan ustadz-ustadz yang selalu berbicara tentang akhir zaman, ya seolah-olah menjadi panitia penyeleksi Al-Mahdi. Itu. Nah, setelah beliau Al-Mahdi, ya, Ahlu Bait Nabi nih ya, yang dimaksud adalah Al-Mahdi dari zaman yang dimaksud oleh Nabi Ahlu Bait itu adalah Al-Mahdi gitu kan. Jadi makanya jangan tertipu lah dengan orang-orang, ini saya tuh Ahlu Bait Nabi, kamu harus ikut saya. Karena ada hadis yang mengatakan, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara, kitab Allah dan Ahlu Baitku katanya kan. Itu yang dimaksud Ahlu Bait itu adalah Al-Mahdi, bukan Al-Mahdi. semua Ahlu Bait enggak gitu. Enggak semuanya. Bukan Habib-Habib yang sekarang, bukan ya? Hati-hati. Ya. Ya, itu nanti ada yang disebut fitnah saro itu Pak. Iya, oke. Kemudian, nah ketika mengalami pengusiran, pengasingan hatta yatia, sehingga akan muncul kaumun, sekelompok kaum min kibalil masjid dari arah timur, ma'ahum beserta mereka royatus sud, panji-panjinya adalah hitamnya, itu yang dimaksud horosan tadi tuh. Horosan tadi kan. Ayas alunal khairum, mereka meminta kebaikan, selalu meminta kebaikan, walayu taunahu, tetapi mereka tidak pernah diberi. Ya. Tapi wayuqatiluna, mereka akan memerangi karena tidak pernah diberi nih. Nah, yang dimaksud adalah ya mungkin ingin menegakkan syariat Islam, Betul. meminta kebaikan kepada umat, Minta dukungan ya, lah. minta dukungan kepada bangsa, bahkan kepada bangsanya sendiri tidak pernah diberi. Tidak Maka pernah mereka akan diberi. melawan, berontak. Nah, lalu dianggap teroris kan? Iya, betul. Pasti dianggap teroris lah. Iya. Makanya kepada teman-teman di rumah, jika ada kelompok yang disebut teroris oleh orang Amerika, itu kita jangan suudon lah. Dengan orang kelompok itu jangan suudon, Pak. Karena gini, kita itu lebih percaya orang Barat, gitu kan? Apakah hadis Nabi, gitu kan? Iya, betul. Nah gini, siapa tahu yang selama ini kita benci, kita hina, mereka itu adalah wali-wali Allah. Betul. Karena mereka dibenci oleh orang Barat. Iya, betul. Gitu kan? Dan siapa tahu yang selama ini kita bangga-banggakan, gitu kan? Kita puja-puja, ternyata dia adalah orang jahat. Iya. Makanya kan dia kan bersekutu misalnya. Kita harus hati-hatilah. Harus hati kalau di diri kita masih ada keimanan gitu. Iya. Apalagi akhir zaman nih Pak, harus diperkuat lah. Karena ini belum apa-apa. Iya. Apalagi kalau udah muncul Dajjal itu luar biasa. Kan begini Ustadz, jadi kan kemunculannya Sofyani itu akan memunculkan figur-figur yang lain, seperti misalnya Al-Hashimi, ya Al-Mahdi, Bani Tamim. Nah, kepada Al-Mahdi yang muncul, Al-Mahdi kan orang yang mendapat petunjuk ya, berarti mendapatkan mubasyirat. Itu banyak mengatakan, wah masa Al-Mahdi suka jalan-jalan di mall. Nah, jadi saya teringat kepada surat ini, Pak Dede. Surat Al-Furqan ayat ke-7. Iya, gimana tuh? Nah, gini bunyinya. Ya, dan mereka berkata, mengapa Rasul itu memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Begitu. Iya.
Jadi zaman dulu saja orang-orang suka meragukan. Oh, masa Nabi jalan-jalan di pasar-pasar katanya begitu. Yang saya heran itu gini, kadang-kadang orang luar sana itu berpikir, bukan amali bukan seperti itu. Jadi seolah-olah mereka sudah tahu. Betul. Amal itu seperti apa? Nggak tahu kan kita juga. Almari itu 400 abad yang lalu Rasulullah sudah memberitahukan ini ciri fisiknya, ini kemunculannya di sebelah mana, dia akan mendapat petunjuknya lewat apa, kemudian dia itu akan mengalami yang namanya pengusiran. Itu kan Nabi sendiri yang bilang, terus namanya itu ini, gitu kan. Kemudian durian dari jalur Sayyidina Husain dan Hasan, gitu kan. Udah jelas artinya supaya dicari tahu, jangan sampai ketika ada orang yang mengaku Al-Mahdi kita tertipu, jangan. Ya seperti itulah Pak. Ya kan kondisinya sekarang memang begitu Ustaz. Iya. Nih, Al-Mahdinya didustakan. Itu kan ada orang yang menerima mubasyirat, ya mimpi yang benar didustakan. Ada Al-Hasimi yang dengan panji hitamnya didustakan juga. Yang minta dukungan malah disebut dengan tidak diberi, itu kan, bahkan ditujunya macam-macam. Nah, juga Bani Tamim nanti kalau muncul, pasti didustakan. Justru akhirnya si pendusta dibenarkan, gitu kan, seperti Sopyani. Ini kan pendusta kan, jelas kan? Bagaimana sikap dari para pendusta ini? Satu contoh gini, katanya Sopyani yang berada di dunia nyata nih, yang sekarang itu katanya akan membebaskan Palestina. Ya, ternyata katanya di dalam sebuah artikel itu sebuah absurditas. Ya. Nah, pertama katanya, Al-Jolani adalah figur yang manipulatif. Dari namanya saja kita diberi gambaran tentang sosok revolusioner dari tanah Golan yang akan kembali merebut dari Israel. Faktanya nama aslinya Ahmad al-Sharra, ya. Dan nama ini kembali digunakan begitu ia berkuasa di Suriah. Ia secara resmi meninggalkan nama Jolani karena tidak disukai oleh Israel. Gitu. Itu. Ia juga tidak lagi mengenakan surbannya dan pakaian ala ulama. Sekarang ia berpenampilan klimis, necis, dan berdasi. Begitu. Hati-hati. Jangan sampai pendusta dibenarkan, yang benar didustakan. Ini akhir zaman ini. Ya, memang seperti itu. Luka bin luka itu zamannya. Oh, begitu ya? Iya. Nah, kalau untuk urusan Muhammad Qasim yang membawa berita langit atau mubasyirat itu sebaiknya untuk para pemirsa. Ya, kita bukan untuk menggiring opini, untuk mengkultuskan Muhammad Qasim, tidak. Itu kan nggak boleh, haram itu punya. Tapi setidaknya kita mengikuti perintah Allah, fatabayyanu, gitu kan. Maka telitilah beritanya. Artinya kan telitilah mubasyiratnya. Karena mubasyirat adalah salah satu yang dijanjikan oleh Rasulullah muncul di akhir zaman, dibawa oleh satu orang lelaki muslim kan. Iya, betul. Di situ ada kewajiban. Karena katanya di dalam mimpinya kan diperintah oleh Allah untuk disebarkan. Betul. Apalagi di dalam firman Allah, di dalam Al-Quran, kita disuruh bertabayun. Ya. Untuk mencari tahu berita. Ini. Iya. Ini tabayun enggak? Tapi mendustakan. Udah nuduh macam-macam. Katanya ngikuti Al-Quran Pak ya. Tapi nggak mengikuti. Nggak mengikuti, malah nuduh macam-macam. Ini ya, gimana? ini bahaya ini. Ini. Ya. Yang Oke. Ustaz Dede. Gimana? Pasukan itu, gimana sepak terjangnya? Iya. Kan dia itu kan, mereka itu kan munculnya itu ketika Al-Mahdi di dalam pengusiran, pengungsian itu kan, hatta qaumun min qibalil masyriq ma'hum ru'yatus sud, fa yas'aluna al-khairum, mereka akan meminta kebaikan fala yutawnahu, tetapi mereka tidak pernah diberikan. Bayuqatiluna, maka akhirnya mereka akan berontak memerangi, bayansuruna, nanti pada suatu waktu mereka akan diberi kemenangan. Nah, setelah mereka menang, tauna masa'alahu, mereka akan diberi kebaikan, akan diberikan apa yang selama itu mereka pinta gitu. Tapi fala yaqbalunahu, mereka tidak menerimanya. Hatta yadfa'uha, sampai mereka akan memasrahkannya ila rajulin min ahli baiti, kepada seorang lelaki min ahli baiti dari keluargaku, kata Nabi. Artinya apa yang sudah dicapai oleh panji-panji hitam, ya berupa kekuasaan nantinya, itu akan diberikan kepada Al-Mahdi. Betul. Artinya gini Pak, kemunculan panji hitam yang dipimpin oleh pemuda Al-Hasim ini,
mereka itu hanya membuka jalan untuk kekuasaan Imam Mahdi. Oh, Gitu, Pak. begitu. Mereka itu akan banyak berperang nih. Banyak berperang. Sebelum Al-Mahdi menjadi imam, mereka akan banyak berperang. Tapi Al-Mahdinya nggak terlibat, Pak. Nggak terlibat. Cuma pasukan Panji Hitam ini aja yang Iya, berperang terus. iya. Nah, setelah menang, dia mendapatkan kekuasaan. Betul, Nah, betul. kekuasaan itulah nanti akan dipasrahkan kepada Imam Mahdi. Begitu, ya. Tapi nanti setelah Imam Mahdi menjadi imam, nanti akan dipimpin oleh Imam Mahdi perangnya. Makanya disebut Mahdiuddam kan. Imam Mahdi yang akan istilahnya banyak peperangan menimbulkan darah, terutama dengan pasukan Dajjal itu nantinya. nanti berperangnya. Iya, itu kalau untuk Dajjal nanti untuk dengan Al-Mahdi itu. Nah, Ustaz Dede, dalam kajian yang lalu kan dibahas bahwa nanti panglima perang Al-Mahdi ini adalah Bani Tamim. Iya, Bani Tamim, Su'aib bin Soleh itu, Pak. Su'aib bin Soleh. Iya. Nah, ada yang mengatakan begini, nih saya nggak tahu hadis Ustaz Dede ya, dan saya cari-cari hadisnya nggak ketemu itu ya, bahwa katanya sebelum berbaiat kepada Al-Mahdi itu kita harus berbaiat dulu kepada Bani Tamim. Oh gitu. Saya heran ini dalil dari mana begitu kan? Oh, gitu ya. Gitu. Sedangkan Bani Tamim ini munculnya setelah pembaiatan Iya. Al-Mahdi kan. Bani begitu. Tamim itu munculnya nanti akan membantu pasukan pemuda Al-Hashimi itu. Akan membantu pemuda Al-Hashimi itu. Jadi gini, Pak. Kalau dikatakan Bani Tamim apa namanya untuk berbaiat ke Bani Tamim, saya belum pernah baca ya. Iya, justru saya nanya, emang Cuman gini, ada. Jadi Bani Tamim itu sebenarnya banyak, yang paling banyak di Irak tuh. Bani Tamim itu karena memang nenek moyangnya asalnya kan dari Irak. Cuman menyebar kan ke Qatar kan. Terus kemudian ke mana? Pokoknya menyebar lah, menyebar. Cuman yang dimaksud oleh Nabi yang akan menjadi panglima perang itu adalah Su'aib bin Soleh. Nah, dia masih keturunan At-Tamimi, maka disebut Bani Tamim. Bani Tamim. Seperti halnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau juga adalah seorang Bani Tamim tuh. Ya, Kan katanya kan ada tuh ya keturunannya yang sekarang menjadi pimpinan JT itu Jamaah Tabligh itu Maulana Sa'id itu beliau kan keturunan apa namanya Abu Bakar Siddiq ya. Beliau ya Bani Tamim tuh. Cuman yang dimaksud Su'aib bin Soleh itu munculnya min Khurasan tuh. Min yang Khurasan. akan membantu pemuda Al-Hashimi nantinya. Itu dari Khurasan ya. Ya. Kalau untuk masalah baiat, ini saya akan bacakan nih dalilnya. Di dalam kitab Al-Hawi Wahroja sudah mengeluarkan siapa Tobroni, Imam Tobroni fil Ausat di dalam kitabnya yang bernama Ausat an Ibni Umar, riwayat daripada Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, anna nabiyya sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam akhoda memegang Nabi biadi Ali kepada tangan Sayyidina Ali. Ya, Nabi itu memegang kepada tangan Sayyidina Ali. Pakola kemudian Nabi bersabda, saya rujuk min sulbi hada, akan keluar, akan muncul min sulbi hada dari keturunan ini Sayyidina Ali, dari keturunan ini Ali, fatan seorang pemuda yang mana pemuda itu yang melaul ardo kistaw wa adla, yang akan memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan. Itu Pak. Oke. Jadi kata Nabi gini, fa idza ra'aitum dalik, maka apabila kalian melihat hal itu, artinya jika kalian sudah melihat bumi ini dipenuhi dengan keadilan, jika kalian melihat bumi ini dipenuhi dengan kejujuran, artinya Al-Mahdi sudah menjadi imam. Nah, maka di situ kata Nabi, fa'alaikum bil fata'atan, maka wajib untuk membantu Bani Tamim. Wajib membantu Bani Tamim. Wajib untuk membarengi Bani Tamim. Ketika bumi sudah dipenuhi dengan kejujuran, ketika bumi sudah dipenuhi dengan keadilan, artinya Al-Mahdi sudah menjadi imam, maka di situ kata Nabi, fa'alaikum bil fata'atamimi, wajib untuk membantu atau membarengi Bani Tamim. Itu. Jadi kewajiban membantu itu setelah Al-Mahdi menjadi imam. Iya, betul. Kenapa coba Pak? Kenapa coba? Karena kan nanti Bani Tamim ini akan memerangi Dajjal. Ya, karena Bani Tamim yang dimaksud oleh Nabi yaitu Su'aib bin Soleh. Beliau itu akan menjadi panglima perangnya Al-Mahdi. Oh, begitu. Nah, maka di situ umat Islam akan diuji tuh. Iya. Siapa yang imannya kuat akan milu berperang dengan Bani Tamim. Karena pasukan Bani Tamim itu pasukan musuh itu lebih banyak daripada pasukan Bani Tamim kan? Iya, betul. Makanya umat Islam di situ diuji, diwajibkan oleh Nabi untuk membantu Bani Tamim. Ya kan ada hadisnya begini kan. Kalian akan memerangi Jazirah Arab. Ya. Nah, berarti kan yang pertama kali peperangan itu akan
menaklukkan Jazirah Arab. Iya, mengepung ya. Nah, kalau bicara Jazirah Arab kan kita sudah konotasinya banyak orang Islam lah di situ ya. Ya iya. Nah, terus ada juga ya Nasrani atau apa, adalah. Setelah itu Allah menangkan. Iya. Dan kalian akan memerangi Rum, selanjutnya Persia. Iya. Dan kalian akan dimenangkan dan akhirnya kalian akan memerangi Iya. Dajjal, begitu kan? Nah, berarti peperangan yang akan dilalui oleh Al-Mahdi dengan panglimanya Bani Tamim itu sangat panjang sekali. Panjang. Cuman kalau di dalam keterangan sebenarnya kalau Bani Tamim itu nggak sampai ke zaman munculnya Dajjal, Dajjal, enggak? karena setelah berperang dengan Sufyani itu kan dengan pemuda Al-Hashimi, dia itu akan mendapati kewafatan kan, meninggal kan. Oh, jadi wafat duluan dong. Yang akan membarengi nanti itu Al-Hashimi nanti. Wah, nggak jadi. Nggak jadi saya jadi Bani Tamim deh. Kan wafat duluan. Nah, jadi gini Pak. Hah? Jadi diwajibkan oleh Nabi untuk membarengi Bani Tamim, untuk membantu Bani Tamim. Idza ra'aitum, apabila kalian sudah melihat Al-Mahdi itu memenuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran. Artinya ketika Al-Mahdi sudah menjadi imam, baru di situ kita diwajibkan membantu Bani Tamim. Oh, Jadi begitu. nggak ada hadis atau dalil yang menyebutkan sebelum Al-Mahdi menjadi imam, terus kita berbayat, nggak ada hadis itu. Terus itu ucapan siapa tuh? Ya nggak tahu. Saya belum pernah dengar itu. Oh, Siapa begitu. Emang ada ucapan Emang itu? ada hadisnya Pak Rudi? Nggak ada. Nah, jangan-jangan dari chat GPT lagi. Ya oke lah, lanjutkan. Itu Pak. Jadi intinya, kan kita kan sekarang belum melihat keadilan dan kejujuran kan? Belum melihat kan, kata Nabi kan kalau sudah melihat kejujuran, keadilan memenuhi bumi, maka di situ kita diwajibkan membantu Bani Tamim. Berarti Al-Mahdi sudah menjadi imam, maka kita diwajibkan menolong Bani Tamim karena Bani Tamim akan menjadi panglima perangnya Al-Mahdi yang akan banyak peperangan yang dilalui olehnya. Maka umat Islam diuji. Siapa yang imannya kuat, ikut perang. Yang imannya lemah, tidur aja deh. Tidur aja lah. Munafik berarti. Iya, yang penting terima beres lah. Tapi nggak gitu. semuanya harus ikut perang juga, Oh, Pak. ya jangan lah, Kalau kan misalnya harus fisik ada yang kuat, mengajarkan. Iya. harus ada yang masak. Itu Ya harus ada. iyalah, betul. Bapak siap perang apa masak nih? Waduh, udah sakit pinggang nih. Masak bisa kan? Oh, bisa masak nih, insya Udah Allah. nanti apa namanya, orang lain aja yang perperang, Ya. Bapak yang masaknya aja. Bisa lah chicken biryani, ya apa kebuli bisa Iya. lah. Iya. Jadi itu Pak. Jadi nggak ada ya, selama ini saya belum pernah ada beberapa kitab yang ya mungkin banyak lah ya. Belum pernah baca bahwa harus berbayat kepada Bani Tamim. Nggak ada ya. Ada juga membantu Bani Tamim, itu pun ketika Al-Mahdi sudah menjadi imam. Al-Mahdi sudah menjadi imam. Kalau sekarang kan Al-Mahdinya aja didustakan kan oleh para ulama. Didustakan, iya betul. Mana mungkin kita mengetahui Bani Tamim kan? Al-Mahdinya sekarang didustakan, bahkan istilahnya apa ya, akan menjadi ujian juga bagi umat Islam. Iya, Al-Mahdi iya. kan? Bahkan katanya ada muatan begini, Ustaz Dede. Gimana? Ya, di dalam keterangannya itu bahwa nanti orang-orang itu akan menyesal ya ketika tahu si fulan ini adalah Al-Mahdi. Gitu. Yang selama ini mereka abaikan, mereka fitnah, mereka sebut Dajjal. Dajjal segala macam, ternyata betul dia adalah Al-Mahdi. Sehingga banyak orang-orang akhirnya menyesal begitu. Karena memang Al-Mahdi itu tidak akan mengklaim dirinya Al-Mahdi sebenarnya. Betul, Tidak namun itu. Cuman ya daharul mahdiyu ala fahinnas, Al-Mahdi itu akan bibir-bibir manusia. Setelah manusia itu mengetahui dengan tanda-tanda yang sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW. Iya. Gitu kan? Nah, jadi kalau saya tarik kesimpulannya ini Ustaz Dede ini, bahwa pertarungan di akhir zaman ini luar biasa ya. Iya. Ya, pertama tentu akan melawan dulu yang namanya koalisi Jaulani ya, atau koalisi yang Ahmed Al-Sarraj itu ya, gitu. Ini koalisi luar biasa, apalagi didukung dengan 3 negara besar di belakangnya ya. Ini ditambah lagi pasukan yang berada di lembah-lembah bergabung dengan Jaulani untuk memusuhi musuh yang sama, yaitu Panji Hitam, pimpinan Al-Hashimi. Ya, terus di situ Al-Hashimi nanti dengan Panji Hitamnya akan menyerahkan kekuasaannya kepada Al-Mahdi. Ya, Al-Mahdinya nih belum ketemu nih dengan Al-Hashimi masalahnya. Pada Bani Tamim dulu, Pak. Bani Tamim dulu. Yang menyerahkan nanti Bani Tamim. Ditambah lagi Bani Tamim. Bani Tamimnya aja ini masih kita ini masih
masih tanda tanya juga ya. Nah, siapa Bani Tamim ini ya? Yang jelas bukan orang Indonesia lah, begitu aja ya. Nah, berarti komponen-komponen yang ada di sini ya, yang ini harus disatukan kan? Al-Mahdi, Al-Hashimi dengan panji hitamnya, dan Bani Tamim. Ini kan tiga komponen yang harus disatukan. Iya. Betul kan? Nggak mungkin kalau nggak disatukan bisa melawan. Iya. Nah ini kan belum ketemu nih, belum bersatu. Belum. Nah tapi Al-Hashimi dengan panji hitamnya terus berperang. Bahkan kalau kita mendengar sekarang kan digempurnya habis-habisan nih, gitu kan ya. Nah itu. Nah yang jadi pertanyaan saya Ustaz Dede, bagaimana kelanjutannya nanti, gitu kan? Setelah sekarang ini, tadi kan dulu saya dibahas bahwa ketika Sofyani ini mengirim pasukannya sebanyak 6.000 ke Kufah untuk mencari keturunan Bani Hashim, itu kan, ya, dan memberangusnya begitu. Nah, waktunya itu kira-kira ada nggak informasi, misalnya dari Mubasyirat itu? Kalau dari Mubasyirat ya? Nah, kita bicara Mubasyirat saja. Kalau dari Mubasyirat saya wallahu alam Pak ya. Kalau untuk dari Mubasyirat wallahu alam, yang jelas gini. Inilah ya. Kalau untuk urusan Bani Hashim, kenapa sih akan digempur? Sebenarnya sekarang udah mulai digempur, Maksudnya kenapa sih? Karena kata di kitab yang dulu pernah saya baca, Sufyan itu sebenarnya kesal dengan Bani Hashim karena yang sudah menimpa kepada pasukan-pasukannya itu sampai banyak yang mati, pasukannya itu dikarenakan oleh perbuatan Al-Hashimi, kata dia. Dengan panji hitamnya. Ya, artinya kan peperangan itu kan dari dulu memang udah dengan Bani Hashim itu kan dia mempunyai dendam lah mungkin ya. Dendam kusumat lah. Nanti dalam kitab itu Al-Hashimi itu akan mendapati kekalahan. Nah, dibantulah oleh Bani Tamim kalau di kitab kan. Dibantu oleh Bani Tamim. Nah, menang. Itu masih panjang nih, Pak. Belum bertemu dengan Bani Umayyah kan? Belum. Itu kan Bani Umayyah juga ada nanti itu. Ada yang akan membantu Al-Hashimi nanti itu. Jadi yang akan membantu Sufyani itu. Bani Umayyah yang akan membantu Sufyani. Alah. Banyak ya karakter. Kalau Al-Haras itu sebenarnya Al-Hashimi. Oh, Al-Haras itu adalah Al-Hashimi. Pemuda Al-Hashimi itu gelarnya Al-Haras. Al-Haras. Iya, ada di kitab Al-Fitan atau Al-Hawi itu ada. Di kitab Al-Isha dikatakan yang dimaksud dengan Al-Haras itu adalah pemuda Al-Hashimi. Gitu. Iya. Ini sebetulnya sudah mulai ketemu titik terangnya tentang misteri-misteri pasukan di akhir zaman ini, Ustaz Dede ya. Dengan pembahasan kita ini sekarang ini sudah mulai ketemu siapa sosok Sofyani, siapa sosok Al-Hashimi ya dengan panji hitamnya, siapa nanti Bani Tamim ya. Terus tadi sebutkan yang akan membantu Sofyan itu siapa dari Bani Umayyah gitu kan ya. Nah ini. Itu ada itu nanti itu. Nah itu. Nah ini sebetulnya sudah ketemu. Terus apa yang harus kita lakukan ya Ustaz Dede ya? Iya. Apa ini, Kang? Ya. Kan tanda-tandanya sudah muncul kan. Misalnya di Timur Tengah turun salju, sekarang kan Arab Saudi turun salju kan. Berarti itu sudah waktunya sebetulnya. Ya memang. Ya di kita pun di Indonesia sebenarnya udah banyak istilahnya bencana-bencana luar biasa kan. Bahkan Islam itu sekarang di Indonesia krisis akidah Pak. Iya betul. Ulama-ulamanya justru malah pada diam menurut saya kan. Iya. Harusnya sekarang tuh ulama-ulama tuh lebih mengkaji tentang akhir zaman harusnya. Saya salut sekali tuh kemarin ada seorang tokoh ya dari organisasi terbesar di Indonesia mengatakan ya dulu katanya ulama-ulama kami itu dekat dengan Tuhan. Oh gitu. Kalau sekarang dekatnya dengan penguasa. Alhamdulillah masih ada yang lurus. Gitu ya. Ya itu. Nah inilah ya. Jadi harusnya kita ini sudah mulai berpikir ini. Ya. Saya sih ini Pak. Pengennya saya itu ulama-ulama di luar sana itu kan kalau kita kan bukan ulama nih. Bukan, kita mah hanya sebatas kita itu menyampaikan hanya saling saja. Mudah-mudahan dapat didengar. Artinya gini. Seharusnya para ulama itu dengan melihat kejadian sekarang itu kan bencana di mana-mana, krisis nasab gak selesai-selesai kan? Iya kemudian betul. di Timur Tengah perang, terus terus berlanjut. Artinya sudah sampai udah waktunya untuk membahas tentang akhir zaman harusnya. Harusnya begitu. Akhir zaman tentang bahas lah. Sebetulnya begini, mereka sudah bahas akhir zaman, tapi harus dengan fakta yang kenyataan hari ini.
Itu kan Iya. jangan melihat kepada idola. Ini kan sekarang ini hanya melihat idola. Ada sosok orang yang begini, oh itu mungkin. Itu kan? Nah, Iya. berarti belum tentu dia ya. Iya. Nah, oleh karena itu harusnya ya dengan munculnya ada pemuda yang menerima Mubasyirat. mubasyirat, itu kan harusnya dipanggil, Diteliti juga. diteliti, diajak bicara gitu kan. Mubasyiratnya itu apa-apa gitu kan. Jadi berkumpul mereka bukan mencuekkan. Malah gini loh Pak, saya pernah saya pernah minta bantuan kepada teman saya untuk ini, untuk membahas kepada para ulama, maksudnya untuk membahas kepada satu ulama nih. Dia bilang gini, aduh ulama itu susah udah susah ditemukan, udah susah kalau kita pengen ketemu ya. Udah susah ditemui lah, Nah, udah sangat sibuk, bener-bener sibuk gitu kan. sibuk dengan urusan dunia. Artinya gini, kenapa ya? Padahal saya yakin mereka tuh semua megang HP kan. Mereka itu semua tahu dari medsos. Itu ada seorang pemuda yang membawa mubasyirat. Padahal mubasyirat adalah salah satu yang sudah dijanjikan oleh Rasul kan. Kata Allah berfirman untuk mentabayunkan, untuk meneliti kan siapapun yang membawa berita. Tapi kok mereka diam-diam aja Pak ya? Ya betul. Nah, Kan mereka mengabaikan perintah Allah berarti. padahal kan sudah jelas ya, Al-Mahdi itu muncul di era media sosial. Iya. Ya, contoh-contoh yang tadi saya kemukakan, ada seorang ikhwan tanya melihat Muhammad Qasim. Nah, berarti kan dia tahu itu Muhammad Qasim dari mana? Iya. Kalau bukan dari media sosial. Ini logikanya saja. Berarti nanti kalau misalnya pembeatan Al-Mahdi menjadi Imam Mahdi, orang-orang yang 313 itu salah satunya memang melihat ya Al-Mahdi ini itu kan itu dari media sosial sosoknya. Iya. Karena nggak mungkin lah kalau bukan dari media sosial orang ini tahu kok. Contohnya Ustadz Dede sekarang ya orang Malaysia aja tahu sekarang Ustadz Dede. Ya, dulu mah kan tersembunyi di pojok sebelah sana. Ya oke Ustadz Dede karena Udah malam Pak ya? udah malam ini ya. Aduh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin membuka ya kepada kita semua bahwa memang ya kalau kita menginginkan tegaknya syariat Islam ya terus kita akhirnya berkoalisi dengan orang kafir itu mustahil. Ya tentu tidak diizinkan kan begitu ya. Nah, mustahil lah itu kan. Nah, makanya ada harapan ya satu kelompok yang tidak mau bekerja sama dengan orang kafir dalam menegakkan la ilaha illallah, tapi kelompok ini malah dimusuhi. Gimana tuh? Ya udahlah. Silakan berpikir aja. Ya. Terakhir. Nanti untuk ke depan Bapak tahu nggak munculnya Dajjal itu sebenarnya bukan di hari dunia itu Pak. Loh, tapi di perpanjangan dunia. Di perpanjangan dunia. Oke, nantilah. Itu nanti itu. Itu nantilah kita bicarakan lagi. Di perpanjangan dunia Di itu apa perpanjangan itu? waktu itu. Di perpanjangan waktu ya. Ini kayak main bola aja ya. Iya. Ini ya, tapi kalau saya lihat emang kayak liga ini. Dalilnya sahih itu Pak. Iya. Nah, Hadisnya sahih itu. kayak liga ini pertandingan ini. Ya, ini ada musuh, ada lawan. Wah, ini ramai sekali dunia Saya ini. juga belum pernah dengar ya ada ustaz-ustaz yang mengatakan Dajjal itu akan muncul di perpanjangan waktu, belum pernah dengar tuh. Tapi hadisnya betul. sahih loh Pak. Oh, Iya, oke, itu untuk nanti lah. Oke, untuk nanti aja ya. Iya. Mungkin kita cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Amin, amin. Benarnya dari Allah dan salahnya adalah kebodohan kita, dan kita hanya sebatas menyampaikan apa yang ada dalam kitab dan melihat kenyataan yang ada gitu kan. Bukan berarti kita memprovokasi untuk ke arah yang lebih radikal gitu ya. Enggak, ini mah cuman sebatas memberikan informasi dan apa memang yang ada di kitab, ada kitab dan kenyataan yang terjadi sekarang gitu. Sekarang ya. Nah, mungkin begitu saja. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.